Halo, perkenalkan nama saya Syifa Nurani Sutisna, NPM 52012011347. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan Microsoft Word. Jadi di sini sudah ada soalnya. Yang pertama kita diminta untuk memasukkan hyperlink ke dalam tulisan University of Technology Yogyakarta dengan alamat http://www.uty.ac.id. Terus yang kedua, kita diminta untuk memasukkan bookmark pada kata fakultas dengan bookmark fakultas. Dan yang ketiga, kita diminta untuk memodifikasi font dengan tema Arial. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, saya sudah menyiapkan teksnya. Kita blok dulu University of Technology Yogyakarta. Di bagian insert, di sini ada links, terus kita pencet hyperlink. Kita tulis http://www.uty.ac.id. Lalu kita klik OK. Terus yang selanjutnya pada fakultas, kita blok. Terus masih di bagian insert, di links, ada bookmark, kita tulis fakultas. Terus kita add. Terus untuk yang terakhir, kita merubah tema font, kita blok dulu, kita masuk ke home, lalu kita pencet yang Arial. Ya, jadi ini soal nomor 1 sudah seperti ini. Kita masuk ke soal nomor 2. Jadi kasus pertama yaitu Avicenna ingin menentukan agar dokumennya otomatis tersimpan tiap 3 menit. Dia juga ingin memunculkan icon simpan pada Quick Access Toolbar. Jadi pertama kita masih di file ini, kita masuk ke file, terus ke option, terus kita ke save. Nah, yang save auto resolver information every-nya kita ubah jadi 3 menit. Kita klik OK. Kemudian masih di file, kita klik file, terus option, terus di quick access toolbar, kita pilih yang all comments, kita cari save. Kita cari save. Kita cari save, terus kita add, lalu OK. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua. Nah, pada halaman pertama terdapat tabel dengan banyak baris, sehingga tabel tersebut berlanjut ke halaman kedua. Avicenna ingin mengatur agar lebar tabel sesuai dengan lebar kertas yang ia gunakan, kemudian diharapkan agar judul kolom otomatis muncul pada halaman selanjutnya. Jadi langkah-langkahnya, saya sudah menyiapkan tabel. Untuk mengubah lebar tabel sesuai dengan lebar kertasnya, kita nolkan dulu marginnya. Pertama kita ke layout, terus ke margin, terus ke custom margin, terus kita nolkan dulu semua sisinya. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita blok tabelnya. Di layout sebelah sini, kita pencet auto fit. Kita pilih auto fit window. Nah, untuk agar judul tabelnya ada di halaman kedua, soalnya sebelumnya kosong, halaman keduanya kosong, kita blok dulu judulnya. Kemudian masih di menu layout, kita ke reserved header rows. Nah, otomatis nama judulnya itu ada di halaman kedua. Selanjutnya, soal kasus nomor 3. Jadi, dosen Avicenna menentukan agar tema pada laporan menggunakan Berlin dengan spasi paragraf open. Pada laporan yang dikumpulkan, penomoran halaman untuk preliminary kata pengantar daftar isi menggunakan lowercase Roman numeral, sedangkan pada laporan utama menggunakan Arabic number. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Saya sudah mempunyai teksnya, contoh teksnya. Terus yang pertama kita ke desain, ke tema, kita cari Berlin, terus kita atur spacing paragrafnya, paragraf spacingnya menjadi open. Terus untuk memberikan halaman, kita aktifkan dulu header footer-nya. Kita klik di bagian sini. Kita
klik untuk mengaktifkan header footer. Nah, setelah header footer aktif, pilih page number. Saya pakai yang plain number 2. Nah, kita close header footernya. Terus di paragraf di bagian utama atau di sini saya pendahuluan, kita break dulu. Pertama kita ke layout, terus ke break, terus ke next page. Nah, sudah itu, kemudian kita aktifkan header footer lagi, header and footer di yang sini. Nah, kemudian kita page number, kita pilih format page number. Kita cari yang lower case Roman numerals atau yang ini. Kita klik OK. Dan pada yang halaman utama ini kita pencet page number, terus kita format page number. Kita pilih yang Arabic number yang ini ya. Terus kita klik OK. Nah, jadi yang ini sudah. Selanjutnya ke soal yang kasus nomor 4. Pada bagian mengenai macam-macam komunikasi nonverbal, Avicenna salah dalam penomoran. Dia menggunakan simbol bintang, padahal seharusnya menggunakan aversis Roman numerals. Lalu pada penulisan lampiran, Avicenna belum mengatur untuk peralatan vertikal agar berada di tengah-tengah halaman. Jadi yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan teksnya. Jadi Avicenna itu salah dalam simbol ini. Kita blok dulu simbolnya. Kemudian di menu Home, kita pencet numbering, terus kita pilih yang ini, number alamic right. Ya. Terus selanjutnya pada bagian lampiran kita blok dulu. Kita blok. Kemudian kita ke layout. Terus kita ke PG setup. Terus di sini ada PG setup setting. Terus di layout kita terus kita ke vertical alignment, terus kita cari center, benar. Terus apply to ini. Select text. Apply to select text. Terus kita OK. Nah, otomatis ini ada di tengah halaman. Selanjutnya yang terakhir, kasus yang nomor 5. Saat mengecek properti dokumen, Avicenna ingin agar muncul keterangan judul dokumen dan komunikasi nonverbal dengan teks tugas serta namanya muncul sebagai author. Untuk menghindari agar teman-teman sekelasnya tidak bisa membuka jawaban yang diunggah di online drive, Avicenna akan menentukan Red Apple sebagai sandi untuk membuka file yang kemudian hanya diberitahukan pada dosen pengampu. Pertama, masih di teks ini, terus kita ke file, terus kita ke ini, properties. Nah, di sini di titelnya kita tulis komunikasi nonverbal. Kemudian yang teksnya kita tulis tugas. Terus yang add author kita tulis Avicenna. Kemudian kita diminta untuk menambahkan password. Kita pencet yang protect dokumen, terus yang insert it with password. Terus kita tulis red apple, R-nya gede, A-nya juga gede, apple-nya A-nya gede. 10 pagar. Kita masukkan sekali lagi, red apple, R-nya gede, A-nya gede, 10 pagar. Dan ini sudah otomatis terkunci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.